Kita sedang hidup di era yang oleh para ilmuwan disebut sebagai era kepunahan ke-6, yang hampir mengimbangi kepunahan-kepunahan masal akbar pada masa lampau geologis kita. Kepunahan ke-6 yang terjadi di zaman kita berbeda dengan kepunahan-kepunahan sebelumnya karena kali ini diakibatkan oleh makhluk itu sendiri. Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Peningkatan suhu 3 derajat akan mempengaruhi semua orang. Bahkan kota termakmur di negara kaya tidak akan kebal dari konsekuensinya. Ibu kota Eropa seperti Paris dan Berlin akan terpanggang di gelombang panas yang lebih ekstrim. Menurut para peneliti, dalam 2 dekade, bumi dapat mencapai suhu melampaui pemanasan 1,5 derajat. Badan Meteorologi Pemanasan global juga berdampak ke kesehatan manusia. Cuaca panas yang tidak biasa di Indonesia. Bahkan kemarin kita lihat ya, kondisi wilayah Ciputat yang tembus setinggi 37 derajat Celcius. Metromedia kali ini kami coba gambarkan sebenarnya apa yang terjadi, apa yang bisa kita lakukan. Selengkap lagi dalam Bagaimanakah Hutan-hutan terbakar, 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. Sekitar tahun 2000-an, Rob Hopkins mengajar di Kinsale, sebuah kota berpenduduk sekitar 7.000 jiwa di Irlandia. Hopkins berfokus pada permaculture. Transisi dimulai dengan sekelompok orang berkumpul, dan kelompok orang tersebut dapat berasal dari berbagai tempat berbeda. Mereka mungkin kelompok yang sudah bertemu sebagai sesuatu yang lain, mungkin sekelompok orang yang sudah saling mengenal tetapi tidak pernah bekerja sama secara formal, mungkin sekelompok orang yang bertemu di sebuah acara atau pub dan berkata, mengapa kita memulai transisi? Tetapi pertemuan awal orang-orang itu membentuk kelompok adalah benih baru keseluruhan proses. Apa yang kami amati dari melihat apa yang dilakukan kelompok transisi sebagai bagian dari percobaan 5 tahun yang telah kami lakukan adalah bahwa mereka melalui sejumlah tahapan. Tahap pertama memulai. Tahapan pertama yang kami sebut memulai adalah tahapan yang kreatif, menyenangkan dan menggemparkan, di mana Anda menayangkan film, memasang poster, mengatur acara, melakukan hal-hal yang meningkatkan kesadaran, mulai meletakkan dasar untuk apa yang akan menjadi inisiatif transisi. Tetapi pada tahap itu, Anda bahkan mungkin tidak menyebut transisi dimanapun. Tidak ada cara yang benar untuk melakukan transisi. Terkadang Anda akan melalui grup inti Anda, dan kemudian salah satu hal pertama yang akan dilakukan oleh grup inti adalah memulai program peningkatan kesadaran, seperti membuat selebaran dan poster, dan menonton film dan sebagainya. Sebaliknya, seringkali hanya segelintir orang dan bahkan mungkin hanya satu orang akan memulai program peningkatan kesadaran, pergi keluar memutar film berjejaring dengan organisasi lain, melakukan semua hal semacam itu. Kemudian dari program penyadaran itu akan muncul kelompok inti. Tidak ada cara yang benar. Ini benar-benar tentang apa yang terasa paling tepat di tempat Anda. Manusia pergi mencari. Oh, apa ini? Minyak. Kami baru saja menemukannya. Oh, ini bisa sangat berguna. Jadi, mereka mulai menggunakannya lebih banyak. Dan kami meningkatkan level penggunaan minyak yang kami gunakan. Dan sementara itu, jumlah minyak yang tersisa menurun dengan cepat. Dan itu menyebabkan masalah besar. Semua gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang dilepaskan saat kita membakarnya naik ke udara. Ia menangkap panas dari matahari, menahannya, menghentikannya keluar, memantulkannya kembali. Dan itu benar-benar memanaskan bumi, yang menyebabkan cuaca tidak stabil. Suhu meningkat secara global, kutub akan mulai mencair dan permukaan laut akan naik membanjiri daratan, dan secara umum akan menyebabkan kekacauan iklim. Puncak produksi minyak juga dikaitkan dengan masalah lain yang disebut krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah ketika ekonomi bangkrut. Pada dasarnya, agar ekonomi tumbuh, pertama-tama Anda membutuhkan konsumen. Maka Anda membutuhkan barang untuk dibeli konsumen. Barang diproduksi di pabrik, dan pabrik membutuhkan energi murah seperti minyak.
Dan ketika mereka tidak dapat mendapatkan begitu banyak energi murah itu, karena minyak semakin langka, barang menjadi lebih mahal, lebih sedikit konsumen yang membelinya, dan ekonomi menyusut. Yang diinginkan oleh orang-orang transisi adalah agar kita memiliki ekonomi yang berkelanjutan. Bukan ekonomi yang tumbuh dan menyusut seperti apapun, karena ekonomi yang kita miliki sekarang bisa meledak setiap saat dan menghilang begitu saja. Tetapi, jika kita memiliki ekonomi yang berkelanjutan, itu tidak akan terjadi. Itu manusia harus mencintai bumi, karena dia berasal dari bumi dan akan kembali ke bumi. Bumi ini ibu pertiwi. Kita harus cintai, kita harus pelihara. Karena itu dalam tuntunan agama, kalau Anda punya tanah tidak digarap, boleh diambil alih. Karena tanah harus digarap, harus dikelola. Tanah harus digarap, harus dikelola. Itu bagian dari mencintai. Itu adalah bagian dari mencintai, itu bagian dari memfungsikan. Ya toh? Itu sampai dikatakan setiap jengkal tanah yang terhampar di bumi, setiap angin berhembus di udara, setiap tetes hujan yang turun dari langit, semuanya harus dapat kita manfaatkan, kita pelihara. Nah, di sisi lain, Nabi bersabda dalam konteks lingkungan ini, seandainya kiamat kamu tahu besok sudah akan terjadi, sedangkan ada bibit tanaman di tangan kamu, tanam dulu. Walaupun kiamat besok. Karena pentingnya memelihara, karena ini kan lingkungan kita, ini kan mempengaruhi hidup kita. Karena itu Al-Quran juga menggarisbawahi bahwa perlu ada keseimbangan. Selama Hopkins mengajar di Kinsale, ia menyadari bahwa sumber daya dan energi yang diimporkan dari luar kota menyebabkan ketergantungan yang besar dan rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan. Dari pemahaman ini, Hopkins mulai merancang konsep komunitas berkelanjutan yang dapat menghadapi tantangan ini. Ia melibatkan siswa-siswanya dan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek kecil yang berfokus pada penggunaan sumber daya lokal, pertanian perkotaan, energi terbarukan, dan membangun ketahanan makanan. Gerakan Transition Town Kinsale secara resmi diluncurkan pada tahun 2006 dengan tujuan memperkenalkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip perubahan berkelanjutan di Kinsale. Gerakan ini berfungsi sebagai platform untuk berbagi ide, pengetahuan, dan sumber daya antara masyarakat, bisnis, dan pemerintah setempat. Transition Town Kinsale menjadi kota percontohan yang menginspirasi banyak komunitas di seluruh dunia untuk mengadopsi pendekatan yang serupa. Dalam beberapa tahun, gerakan ini menyebar ke berbagai negara dan terus tumbuh dalam skala dan dampaknya. Transition Town Kinsale tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dalam menciptakan keberlanjutan komunitas. Gerakan ini bertujuan untuk mengubah pola pikir dan tindakan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berkeadilan. Gerakan Transition Town Kinsale mendorong penggunaan dan produksi sumber daya lokal sebagai alternatif terhadap ketergantungan pada impor dari jarak jauh. Misalnya, masyarakat di Kinsale didorong untuk membeli produk lokal seperti makanan, barang kerajinan, atau material bangunan untuk mendukung perekonomian lokal dan mengurangi jejak karbon yang dihasilkan oleh transportasi jarak jauh. Salah satu fokus utama Transition Town Kinsale adalah membangun sistem pertanian lokal yang berkelanjutan. Gerakan ini mendorong masyarakat untuk memproduksi makanan mereka sendiri
melalui kebun-kebun komunitas, pertanian perkotaan, dan kolam ikan lokal. Selain itu, mereka juga mempromosikan penggunaan produk lokal yang dihasilkan secara organik dan ramah lingkungan. Transition Town Council berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mempromosikan penggunaan energi terbarukan, seperti panel surya, turbin angin, dan sistem pemanas yang efisien. Masyarakat didorong untuk beralih dari sumber energi fosil ke sumber energi terbarukan. Transition Town Council memahami bahwa kekuatan terbesar dalam menghadapi perubahan adalah solidaritas dan kerjasama dalam komunitas. Gerakan ini mendorong pembentukan kelompok-kelompok komunitas yang aktif dan berkelanjutan, seperti kelompok pertukaran keterampilan, kelompok baca buku, atau kelompok olahraga ramah lingkungan. Melalui kolaborasi dan keterlibatan aktif masyarakat, mereka dapat saling mendukung dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi komunitas yang terlibat dalam gerakan Transition Towns, termasuk Transition Town Council, untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan menuju kehidupan yang lebih ramah lingkungan dan mandiri. Hidup yang sengsara adalah kehidupan yang jauh dari pengetahuan, hidup yang abai pada kehidupan yang harmonis dengan alam. Merefleksikan kedermawanan alam, kita dapat mengetahui bahwa kehidupan adalah anugerah, peristiwa istimewa yang perlu dirayakan dengan penghayatan dalam menjalani keseharian kita. Penghancuran yang terjadi pada alam sejatinya adalah pemusnahan pengetahuan. Dibinasakannya kebijaksanaan yang sepatutnya menjadi bagian dari jati diri manusia. Hingga yang tersisa adalah tanah-tanah yang tandus, samudera yang hening tanpa genggaman terumbu karang, serta langit yang senyap dari kicauan burung-burung. Bersamaan dengan menghilangnya hutan purba kita, lenyap pula roh harimau belang yang menjaga keselarasan. Lantas, siapakah manusia ketika alamnya tergerus menuju kepunahan? Pantaskah ia dinyatakan sebagai makhluk yang berbudi saat ia telah gagal menjaga keseimbangan yang rentan tersebut?